banyak yang masih belum bisa membedakan apa itu psikolog, apa itu psikiater. Gangguan-gangguan kesehatan mental yang sifatnya berat, seperti punten ya, yang suka lihat di jalan, ada yang maaf, telanjang, buligir gitu ya. Itu secara prevalensi itu hanya 0,5, 1-2%. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni Plat D, ketemu lagi. Dan kita sekarang lagi ada di Lokal 5 di tempat syuting. Buat gua sih tempat syuting yang pertama kali ya gua di outdoor di sini. Dan ini cuacanya pas, sejuk, mataharinya pas, bikin menginspirasi untuk bisa berdialog. Dr. Rama Giovanni. Ya. Bro dokter. Atau Bray dokter, atau Mang dokter? Kang dokter Kang boleh, dokter. gitu enak ya. Soalnya kalau bro kayaknya Gimana gitu ya? Ya, Kang dokter. biar kelihatan lakinya gitu. Nah. Kalau gua tahu bahwa lu itu alumni Taruna Bakti, Ya, tapi betul. angkatan berapa lu? Dulu itu saya lulus tahun 97 dari Taruna Bakti. 97 Taruna Bakti Bandung. Aduh. Nah, ini kita kalau di sini Kang Dok, jadi santai ngobrol, tapi gua ini cukup mengikuti aktivitas apa yang lu kerjain lewat sosmed lu. Dan itu banyak menggugah keingintahuan gua. Mungkin gua sedikit cerita ke alumni Plat D bahwa Dr. Rama Giovanni ini adalah psikiatri ya bahasa. Psikiater. Psikiater, praktek di? Saat ini praktek yang masih aktif itu di Medika Antapani. Medika Antapani. Medika Antapani. Jadi nanti akan ada di deskripsi Medika Antapani. Saat itu di situ ya. Ya. Nah, nanti nambah lagi deh, satu lagi deh. Jadi yang punya tempat, yang punya klinik, yang dirasa tepat, Ya. nanti bisa japri aja di kolom di komen, nanti dilanjutin ke Dokter Rama. Betul. Nah, gue balik lagi cerita nih. Jadi yang bikin gua menarik mengikuti sosmed lu adalah ini kayaknya ada fase yang berpindah kalau bagi gua. Zaman kita dulu kecil kali ya, baru mendengar psikiater dan lain-lain itu kayaknya spooky. Menyeramkan. Yes. Ya. Atau tabu atau apapun. Nah, begitu gua mengikuti sosmed lu dengan cara lu masuk ke dalam area publik. Lu banyak jadi pembicara, lu masuk ke kalangan itu profesional, itu komunitas ya, dan lain-lain, itu membuat gua jadi, wih, ini artinya apa namanya, kan kita bicara berarti mental issue. Ya, banyak. Berarti artinya mental issue ini sekarang sudah menjadi hal yang jamak, plural, sehingga lu perlu mensosialisasikan ini kepada orang khalayak umum. Nah, yang mau gua tahu bro, kenapa lu sampai melakukan itu? Maksudnya lu sosialisasi dengan berbagai stakeholder itu tuh kenapa? Ada apa sih? Di kita ini ada apa? Nah, jadi gini, rekan-rekan teman-teman sekalian Plat D ya gitu. Jadi memang profesi saya ini sebagai psikiater masih banyak yang bahkan paham aja psikiater itu apa belum banyak yang tahu. Banyak aja, ada aja gitu. Contoh yang paling mudah ya, ini saya dari latar belakang dulu gitu. Banyak yang masih belum bisa membedakan apa itu psikolog, apa itu psikiater. Jadi dari situ dulu, jangan jauh-jauh dulu. Nah, bedanya apa? Pertama harus saya terangkan ya. Kalau psikolog itu basic sekolahnya adalah fakultas psikologi. Satu. Kalau psikiater kayak saya, basicnya adalah fakultas kedokteran. Jadi basicnya saya dokter, kalau psikolog itu dari psikologi. Nah, cabang ilmu kedokteran itu ada banyak sekali. Ada penyakit dalam, anak, kandungan, bedah, you name it. Nah, salah satu bidang dari kedokteran yang mengurus masalah-masalah gangguan perilaku emosi itu adalah ilmu psikiatri. Gitu. Nah, gitu. Nah, yang menarik memang kalau kita bicara psikiatri ini
mungkin baru 10 tahun ke belakang lah ya saya lihat mulai ada trending lah gitu. Karena dulu, ini sebenarnya dulu Maksudnya juga. trending itu trending awareness. Iya, jadi dalam artian gini, sebenarnya dulu juga banyak pasiennya. Yang jadi masalah adalah dulu karena sosmed belum banyak berkembang segala macam dan orang masih nganggap gangguan-gangguan ini gangguan yang tabu. Masalah-masalah emosi itu masalah tabu. Ya, dan sering dikaitkan dengan masalah-masalah spiritualitas dan religi. Nah sekarang karena akses informasi yang sudah sangat luar biasa. Sorry, gue mundur. Banyak. Maksudnya dulu itu dikaitkan dengan spiritual religi itu, maksudnya misalkan, oh ini kemasukan sesuatu, ya gitu ya maksudnya. Gitu. Dan masih ada sampai sekarang masih ada. Karena dulu saya juga lama di Cianjur, punya penelitian sampai ke Cianjur Selatan dan segala macam. Saya dapat kesimpulan bahwa intinya memang banyak orang Indonesia itu masih kurang akses informasi mengenai apa itu masalah-masalah kesehatan mental. Poinnya sih itu. Nah sekarang karena sudah makin banyak komunitas-komunitas, platform-platform digital yang berhubungan dengan kesehatan mental, ya otomatis orang jadi lebih aware, lebih berani untuk ngungkapin gitu bahwa mereka punya masalah-masalah itu, isu-isu itu. Nah balik lagi kenapa kok saya jadi aktif? Karena sama gitu, tujuannya adalah mengedukasi orang gitu, memberikan informasi bahwa kesehatan mental itu serius gitu. Nah, banyak orang nggak menyangkanya kalau kesehatan mental itu nggak seperti kesehatan fisik gitu. Padahal kesehatan fisik sama kesehatan mental itu satu kesatuan. Makanya bahkan founding father Indonesia itu sudah sadar dari dulu. Apa buktinya? Waktu bikin lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, berarti jiwanya dulu. Gitu. Jadi udah tahu, cuma mungkin dalam kapasitas masalah-masalah emosi, orang masih takut dulu, masih khawatir. Bahkan kalau boleh cerita, saya dapat kasus ya ini cerita bagaimana orang masih ini ya. Kang sambil ya. Iya. Jadi menarik ini, saya pernah dapat kasus nih seorang bapak lah gitu ya. Ini berobat ke saya, itu nyumput-nyumput dari istrinya, nggak mau ketahuan. Karena dia punya kecemasan yang sangat luar biasa tinggi, butuh pengobatan. Ketika dia bilang ke istrinya nggak setuju. Padahal istrinya apoteker nih. Ya, merasa bahwa kalau datang ke psikiater, wah ini bahaya, nggak bener, gitu. Sehingga dia melarang, disuruhnya ruqyah, disuruh tadi gitu. ya. Nah, gitu. Nah, tapi ya lucu sampai sekarang dia masih nyumput-nyumput. Nah, ini bukti bahwa orang-orang dengan masalah isu kesehatan mental ini masih dianggap bagi sebagian orang tabu. Nah, kenapa saya bikin di sosmed cukup aktif ya mengedukasi? Karena ya untuk memberikan awareness. Artinya gini, zaman dulu kita lah ya, kita ini kan anak-anak 90-an. Betul, ya kan? Yang mengalami kaset ke CD betul. Kita melihat yang namanya tadi gangguan mental itu, koreksi kalau gua salah kalimatnya, ODGJ yang memang total yang kita lihat mungkin ada di jalan. Betul. Jadi begitu kita mendengar plang ada tulisan psikiater, itu refleks visual kita ke sana. Betul ya? Betul. Sedangkan yang lu sekarang syiarkan kepada berbagai macam stakeholder tadi bahwa diversifikasi dari itu tuh banyak lebar. Betul. Dan itu tuh ada juga artinya gini, banyak juga yang tidak seberat itu, tapi membutuhkan bimbingan. Betul. Untuk dia lebih mengenal diri dia atau bagaimana cara ya dan lain-lain ya Bang ya. Artinya begitu kan? Betul. Makanya lu melakukan awareness-nya ada mungkin ke mahasiswa, ke profesional, ke komunitas, betul gitu ya? Betul. Nah, gini, saya jawab dulu nih. Jadi teman-teman ya, kalau tadi masalah ODGJ dan segala macam, ya betul. Nah, ini kita bicara statistik dulu ya. Statistik. Gitu. Jadi, dan buat teman-teman tahu, kalau di psikiatri, itu kita punya buku pedoman lah. Tanda petiknya Al-Qur'annya lah. Kita punya tuh Al-Qur'annya tuh istilahnya ya, gitu ya. Kitab sucinya lah gitu. Namanya Kaplan Shadok. Nah, di Kaplan Shadok aja itu tebalnya 1000 halaman. Ini baru satu buku loh. Belum semua, baru satu buku belajar psikiatri. Ya.
Di situ ada lebih dari 300 diagnosis gangguan kesehatan jiwa. 300? Ada lebih dari 300. satu buku nih? Iya. Belum dari buku lain? Iya. Wow. Ya, dari buku pedoman nih. Ya. 300 tuh ya lumayan, dan saya juga nggak hafal semua, jujur aja. Udah sekolah 5 tahun lebih loh. Nah, yang menariknya, gangguan-gangguan kesehatan mental yang sifatnya berat, seperti punten ya, yang suka lihat di jalan, ada yang maaf, telanjang, buligir gitu ya. Itu secara prevalensi itu hanya 0,5, 1 sampai 2%. Oh ya? Nggak banyak. Nggak banyak. Yang banyak adalah yang gangguan-gangguan yang sifatnya ringan, sedang. Kita sebutnya neurotik. Nah, itu yang sifatnya sebenarnya dibilang berat enggak, dibilang sempurna juga enggak. Ya. Nah, ciri-cirinya tadi yang paling banyak apa? Ada 2, yaitu gangguan kecemasan berlebih, dan kecemasan itu banyak lagi. Ya. Dan kedua, masalah depresi. Ya. Nih, jadi gangguan cemas, depresi ini gangguan-gangguan yang mendominasi. Jadi hampir setiap hari kalau saya praktek ada aja tuh pasien baru cemas, depresi. Oke, nah gitu. neurotic symptom ini, neurotic ini ya, neurotic symptom ini kalau dari ini lo, apa itu karena gen? Lanjut. Oke. Itu ya apa neurotik tadi, simptom tadi, itu apa karena gen? Apa karena implikasi dari society gitu ya? Oke, ya. Oke, dijawab ya. Oke. Jadi gini, poinnya tadi kita bicara statistik lagi dulu, ya. Jadi yang paling banyak tuh gangguan kecemasan, depression gitu ya. Oke. Which is jumlahnya bisa 15-20% sama frekuensi. Oke. Jadi kalau ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5, nah, Satu banding ada 1 nih yang lagi galau sebenarnya. Dan emang ada ya di sini satu gitu. Nah, jadi itu banyak banget. Nah, itu tuh yang baru dari statistik. Nah, nggak semua kan mau berobat, nggak semua mau nyari pertolongan. Nah, balik lagi kepada kenapa penyebabnya. Jadi gini, kalau kita ngomong gangguan-gangguan emosi, perilaku dan segala macam, faktornya sangat dinamis. Oke. Jadi nggak bisa dilihat dari satu kasus bidang. Misalnya, kalau misalnya gangguannya, let's say tifus gitu, jelas penyebabnya bakteri, gitu. Demam berdarah, virus, dengue, jelas. Nah, ini kalau ngomong masalah emosi, kita nggak bisa di satu sisi, karena faktornya adalah biologis, psikologis, spiritual, kultural, sosial. Bio, psikososial, kultural, spiritual. Jadi ini nyatu. Dan menariknya, memang gangguan-gangguan psikiatri ini disebutnya banyak gejala atau sindroma gejala. Apa itu? Jadi gejalanya numpuk-numpuk, tapi nanti ada satu yang khas gitu. Nah, dan satu lagi yang perlu dijelaskan ya, walaupun faktornya banyak, bio, psikososial, kultural, spiritual, tapi ada satu primernya, yaitu biologis. Biologis ini mana ada gangguan di otak. Poinnya itu sebenarnya. Nah, kalau kita sudah makanya tadi neuro ya? Iya, betul. Kalau kita sudah memberikan apa bahasanya ya, memberikan keterangan edukasi kepada masyarakat bahwa ini gangguannya tuh fungsinya di otak gangguannya, kan akan merubah stigmanya. Dari yang banyak ke norma-norma budaya spiritual menjadi ke lebih ilmiah. Makanya salah satu psikiater terkenal di Amerika, ya, namanya Dr. Daniel Amen, teman-teman boleh cari deh itu Instagramnya, salah satu yang paling futuristik lah buat saya psikiatri. Itu sudah melakukan SPCT namanya, jadi scan otak lah bahasanya gitu lah ya, di foto otaknya begitu lah ya. Lebih dari 10.000 pasien. Ya, dan dari pengalaman dia yang sudah 40 tahun jadi psikiatri, semua pasien psikiatri itu otaknya terganggu. Pokoknya itu dulu. Jadi memang ini ilmiah banget. Nah, ini yang perlu teman-teman sadari dulu. Ini tuh ilmiah banget. Jadi ilmiah tuh dalam artian jelas ada penyebabnya kok. Bukan roh-roh ini segala macam. Bukan gitu. Gitu. Nah, jadi biologisnya primernya di sana. Nah, psikologisnya nanti misalnya gimana cara dia coping terhadap masalah, itu kan dilihat dari pola asuh, memori dan segala macam. Kulturalnya gimana? Mungkin orang Sunda, orang Jawa ngelihatnya mungkin beda. Ya. Sosial gimana, peran komunitas, spiritual bagaimana dia bisa memahami
apa namanya ya, menerima bahwa dia Iya. itu punya masalah. Nah itu kan sangat ini erat, tapi Iya. biologisnya atau primernya itu biologis. Ya. Ada gangguan di otak. Poinnya itu gitu. Nah, gini Kang. Jadi, oke, jadi lebih terbuka ya sedikit sekarang. Nah, artinya adalah tadi sangat ilmiah. Ilmiah. Oke. Dan itu biologis. Oke. Biologis jelas. Nah, sekarang adalah yang mau gua pengen dapat gambaran dan mungkin bisa di-share ke teman-teman lagi adalah artinya untuk tadi yang punya isu di neuro tadi yang mungkin karena tadi ya karena dia di luar dari 5-10% ya Ya. yang memang tadi Ya. ODGJ yang di pinggir jalan Ya. dan lain-lain itu adalah hal yang bisa lu bilang hal yang common sekarang? Oh, sangat common. Nah, Sangat common. Ya, Sangat penting. common. sangat common. Ya mungkin yang nonton nanti juga ada yang Iya. ngerasa ini gue ya. Iya. Kan ini gua gitu ya. Ini gua melihat jadi kalau common kan artinya sama kayak gini loh. Wah, gue punya asam lambung, punya GERD, itu kan kayaknya iya. orang di perkotaan common Iya. karena mungkin pola hidup dan lain-lain. Iya. Artinya kan itu common. Common ya. Nah, pertanyaan gue adalah dengan orang-orang ini atau dengan salah satu orang pasien deh, ilustrasi ya kita ya, dia memberanikan diri untuk berkonsultasi, ya. Tentunya kan harus didukung dari lingkungan terdekat dia dong. Ya, betul. Punya wawasan bahwa it's a common things, Yep. ya. Dan it's Nah, not a shame gitu. yes. It's not a shame Yes. gitu. Ya. Di luar negeri orang konsul kadang gue datang ke psikolog datang hal yang biasa. Ya, Kalau bahkan di Inggris ya teman, ini waktu saya ke Inggris alhamdulillah dapat rezeki, itu poster mental health tuh gede banget buat teman-teman yang mengalami masalah emosi, mau bunuh diri segala macam itu hubungi call center lu tuh gede banget. for free. Ya, Pemerintah maksudnya menyediakan. iya. Ya kayak triple A lah gitu ya. Iya, ada. Udah kayak begitu ada, kan. Iya, jadi serius di sana. Iya. Emang jujur kita masih ketinggalan jauh lah, tapi Iya. lanjut lah. Iya, tapi artinya gini, pada saat tadi ya ilustrasinya orang itu tadi datang ke lu, orang itu telah melakukan langkah apa artinya? Oke. Kan this is a common things. Ya. So, what can you provide for them? Ya, jadi gini ya. Menariknya gini ya. Jadi ini cerita pengalaman saya. Ini data saya empiris bukan dari teman-teman psikiater lain ya gitu. Jadi pasien saya 5 tahun ke belakang lah, saya lah yang biar lebih ini ya. Itu lebih dari 70% wanita. Lebih dari 70% Ya, wanita. Oke. Pasien lu ya, disclaimer Ya, dulu gua. nih Ini pasien. gua. Oke. Yang lain nggak tahu. Ya, Karena oke. saya udah lama nggak kerja di rumah sakit. Oke. Tapi sebagai orang yang kerja di swasta lah katakan gitu. Kebanyakan jadi 70%, pembicara. 70% pasien saya wanita Oke. dan usianya produktif Oke. antara 15 sampai 25 or 30 lah Oke. ya gitu. Laki-laki ya mungkin sekitar sisanya lah, Oke. ya itu ada beberapa anak remaja kan, gitu. Nah menariknya dari apa yang sudah saya alami, kalau saya tanya ya dengan mereka, mereka beberapa sudah keliling dulu nih. Artinya apa? Pernah ke penyakit dalam dulu, Oh, karena keluhan lambungnya nggak sembuh-sembuh, atau ke teman-teman syaraf neurologi, Ya. karena sakit kepala nggak sembuh-sembuh, gitu. Atau, Ternyata setelah di-diagnose, nggak ada masalah. Ternyata nggak ada masalah. Which is ternyata mereka harus ke psikiatri. Oke. Ada juga yang memang mereka sudah tahu nih, sebenarnya, ya. Cuma tadi nggak berani. oke. Ya, dan disclaimer ini nggak semua orang tua ya gitu. Jadi saya kalau ngomong sama anak saya, kalau masih muda kan 17 katanya orang tua mana? Oh iya Karena kan dong. saya nggak bisa ngobatin yang misalnya usianya masih 15. Bahkan yang paling muda per 13 tahun datang ke saya sendirian. 13 tahun. Sendiri? 13 tahun datang. Berarti dia punya awareness dong? Wah, sangat. Good. Saya panggil gitu. Kamu umur berapa? Saya bilang 13 tahun. Padahal badannya udah bongsor tuh, gede banget ya. Orang tua kamu mana? Saya bilang saya nggak bisa memberikan Ya. intervensi kalau ada orang tua sih bilang. Masih di bawah hak Nah, asuh waktu orang saya tua. ngobrol, ternyata dia sudah pernah ngobrol sama orang tuanya puluhan kali. Orang tuanya ngerasa, ngapain pergi ke psikolog? Ngapain pergi psikiater? Mungkin kamu kurang berdoa, lebay, gitu doang kok sedih. Nah, Ya. jadi dia merasa kok gue butuh didengarkan, butuh dipahami, kok malah disangkal oleh orang yang Ya, buat mereka ini kan mereka sebenarnya
protek saya kok. Ya. Saya malah digini. Nah, sampai akhirnya suatu hari mungkin dia waktu itu ada uang kali 13 Wah, hebat tahun banget ya. bela-belain ke saya gitu. Saya bilang, kamu uang dari mana? Uang jajan aku pakai, ya Allah, gue bilang. Aduh, saya bilang, telepon orang tua kamu deh, saya bilang. Enggak, takut karena mama nanti marah kalau gini. Waduh. Tapi saya bilang nggak bisa, sampai akhirnya saya minta bantuan rekan psikolog juga ya untuk koordinasi lah. Intinya kita berhasil hubungin orang tuanya, suruh datang, barulah mereka sadar bahwa iya anak gue bermasalah. Oke. Jadi banyak, kita sih kalau mau bilang provide, ya kita provide pelayanan yang menurut kita ya kalau perlu diobatin kita obatin gitu. Kalau menurut saya ini nggak perlu diobatin dulu, saya kasih rekan-rekan psikolog gitu. Ya. Nah, artinya, sorry, begitu tadi ya ilustrasinya ya, tadi pasien si anak ini Ya. datang ke lu. Berarti kan dia berkonsultasi ya, dan Berkonsultasi. apalagi keluarganya udah oke mendukung, berarti dia rutin. Ya. Nah, ada implikasi atau hal positif apa yang didapat dari dia yang bisa lu provide gitu, ngerti nggak sih? Apa dia jadi mengenal penyakitnya, he know how to handle his symptom or apa? Iya, balik lagi. Jadi dengan datang ketemu saya, ya dia bisa lebih tenang dong emosinya. Oke. Secara ini maaf ya, kalau men-trigger teman-teman, maaf ini disclaimer dulu. Jadi anak-anak sekarang tuh banyak banget yang sering nyakitin diri ya. Jadi pakai cutter di sayat-sayat di sini. Itu banyak sekali sekarang. Kenapa? Perempuan. Ya bentuk mereka untuk menghilangkan rasa sedih, ya sakit, pain. Jadi mengalihkan ke sini. Kan sakit banget tuh di sininya ya. Nah, supaya Dan ini, mereka mungkin melakukan itu sendiri ya, maksudnya nggak ketahuan. Maksudnya nggak ketahuan. bener-bener orang nggak ada yang tahu, Nggak orang ada. rumah nggak ada yang tahu. Nggak ada. Nah makanya, kan kasihan ngeliat anak 13 tahun kayak begitu. Orang tuanya kaget pas lihat gitu. Dan nggak semua orang tua tuh bisa langsung ngerti loh. Iya. Ada yang harus, saya pernah diskusi sampai 2 jam lebih. Ya, karena orang tuanya yakin banget, katanya anakku tuh dikemasukan Lucifer katanya. Ini Lucifer, waduh bu, gue bilang. Bapaknya sih udah paham waktu itu. Ya bapaknya udah paham waktu itu. Udah lama katanya, anak itu sakit, itu perlu diobatin katanya. Nah ini Lucifer katanya. Kita bawa ke Romo dulu, ke pendeta dulu katanya ini. Terserah ibu deh, saya bilang. Karena saya sebagai psikiater, psikolog nggak bisa maksa orang untuk menerima saya. Menariknya waktu itu sempat dibawa ke pendetanya gitu ya. Seminggu kemudian balik lagi ke saya. Kata pendeta itu disuruh ke dokter aja. jadi itu lucunya. Ya saya bukan main, itu artinya untuk menerima kesadaran tuh nggak bisa langsung paham orang tuh. Butuh apa ya, langkah-langkah, butuh informasi segala macam. Nggak mudah. Nah, gua menarik ada di beberapa waktu belakangan sosial media lu di IG kalau nggak salah. By the way, IG lu apa? Dr_Rama Giovanni. Nanti boleh nggak ditaruh di sini? Boleh. Sini ya. Dr_Rama Giovanni. Lu follow aja. Karena gua ngeliat di situ, lu ada satu e-flyer ya. Lu lagi jadi pembicara lah tentang mental issue, mental awareness apa di perkantoran. Perkantoran ya. Nah, apa yang membuat itu menjadi apa istilah target market lah ya? Bahasa ini bahasa jualan lah gua. Ya. Apa? Kenapa? Ada apa di perkantoran? Balik lagi, masalah pekerjaan. Nah. Ya kan orang sekarang dikerja banyak yang stres juga gitu. Ya. Nah, dan balik lagi, kalau dari input dari mereka, yang jadi masalah itu kan adalah performance yang nggak maksimal. Satu. Kedua, banyak ngeluh di kantor. Kalau kata orang-orang mah banyak toxic katanya, banyak toxic friends katanya begitu. Ya gitu. Nah ternyata kalau perkantoran biasanya masalahnya beda dengan yang remaja-remaja ini, karena sudah pada senior. Ya makanya tadi kan kita bicara remaja nih, kita sekarang bicara yang. Jadi mostly nanti masalahnya rumah tangga, relationship, masalah berantem sama anaknya. Nggak betul, apalagi pas zaman pandemi, itu luar biasa. Ya karena yang ada pola pergerakan yang berubah. Betul. Ya. Bahkan saya waktu pandemi itu ada bapaknya di kantor sampai bingung karena dia berpikir dengan dia di rumah bisa dekat sama anak, tapi ternyata anaknya ngerasa bahwa mendingan bapak di kantor gitu.
Wah. Di rumah tuh menyebalkan, dia bilang gitu, menjadi gimmick. Jadi kalau di kantor masalah lebih ke pekerjaan. Banyak yang nggak nyaman sama kerjanya, Oh iya? nggak betah. Jadi artinya mereka hanya melakukan Bahasanya sih gugur tugas aja. ya keterpaksaan lah. Gugur gitu. tugas. Gugur tugas. Saya pernah dapat ini menarik karena di kantor ya teman-teman ya. Jadi saya dapat waktu itu kasus akuntan. Oke. Kalau secara finansiali saya pikir udah cukup lah. Oke. Udah mungkin kisaran 50 juta sebulan lah dia. Oke lah, itu lah. Tapi saya stres juga. Kenapa masalahnya? Bingung dia juga. Kok gue cemas banget ini segala macam. Setelah saya gali-gali, ternyata emang dia nggak sama-sama akuntansi. Sebenarnya bikin crafting, seni segala macam. Jadi dia ngerasa akuntan itu bentuk-bentuk komitmen dia aja. Iya, iya. Tapi secara hati dia ngerasa ini nggak gue gitu. Itu banyak yang gitu. Ciri-cirinya gampang teman-teman. Langsung saya kasih nih bocor. Ciri-ciri orang yang tidak terlalu cocok sama kerjanya. Simple. Jumat malam yes. Ya, Oke. karena besok weekend. Oh, Minggu malam down. tepok jidat Korea. Nah, besok Karena Senin. esok Senin, besok Senin. Nah itu ciri-ciri orang yang sebenarnya nggak betah sama kerjanya. Artinya ya kalau dalam hal itu tadi kan kadang kompromi juga. Berarti kan artinya tadi subjek tersebut melakukan kompromi dalam dirinya. Betul, ya. Dan Tapi saya nggak ternyata bisa kompromi itu yang berimplikasi mungkin kurang baik. Iya, saya nggak bisa. Walaupun salahkan. ada juga kompromi yang baik Betul, gitu ya. jadi makanya saya bilang ya, saya nggak bisa nyuruh kamu di sini juga, ada kamu butuh duit, saya bilang Iya, gitu. iya. Tapi faktanya emosinya bilang, Apa yang terjadi akhirnya sama orang itu? ya jadi cemas, jadi nggak nyaman, sakit kepala lah ini, yang tadi neurotik tadi kan. Gejalanya fisik, nah satu lagi, jadi lebih dari 70% klien yang datang ke saya, itu keluhannya bukan di emosi, keluhannya fisik. Oh. GERD, nyeri lambung, Iya, nggak iya. sembuh-sembuh. Padahal tidak. Atau iya memang betul. ada. Jadi gini, nah Ini itu jadi hubungannya adalah brain gut axis. Jadi kalau kita lagi stres, lagi cemas, itu si otak mengirimkan sinyal ke perut untuk menaikkan asam lambung. Jadi gini, muter. Kalau orang lagi stres, coba aja deh, nggak usah gini lah. Dibayangin nih misalnya nih Om Jo nih, Om Indra nih misalnya gitu. Tiba-tiba lagi tenang gini, tiba-tiba misalnya dapat amit-amit gitu. Anaknya masuk ICU, kan pasti nggak enak perutnya segala macam. Iya, betul. Itu respon. Betul. Ya? Jadi memang respon-respon fisik yang terjadi pada kita, kalau kita sudah ke dokter terus kok nggak ada penyebab yang jelas, mostly masalahnya emosi. Iya. Dan satu lagi nih, masalah ini kita bicara gejala deteksi dini sedikit ya. Keluhan yang paling banyak saya temui untuk pasien-pasien dengan gangguan emosi itu 60% lah, gangguan tidur. Insomnia. Itu kan Hampir banyak semuanya banget ada. tuh ya. Hampir semua ada. Jadi akhirnya mungkin dia jadi larinya untuk bisa tidur alkohol atau obat penenang. Apa sih obat tidur lah ya? Obat tidur yang tidak diresepkan dokter. Banyak. Itu artinya sebuah simptom bahwa dia ada satu alarm lah saya nyebutnya. Alarm. Kalau orang udah nggak tidur berhari-hari tanpa sebab yang jelas, alarm. Bahkan balik lagi cerita, karena punya teman di Inggris saya gitu, dia cerita bahkan kalau Inggris di kantoran itu kalau ada pekerja yang 3 hari dia nggak masuk tanpa alasan yang jelas, itu langsung disuruh ke psikolog dulu atau psikiater dulu. Oke. Gitu. Karena pasti masalah di emosi. Entah ada rumah tangganya bermasalah, anaknya bermasalah. Nah, poinnya itu sebenarnya. Jadi memang di perkantoran tuh lebih beda ya. Mereka keluhan fisik gitu, keluhannya nyeri lambung, nyeri kepala. Gua mau nanya, ini diagnosa awam ya? Awam. Ya. Kalau orang tidak tahu prioritas. Artinya gini. Tidak tahu prioritas tuh mungkin gua mudahkan deh. Kita mungkin melihat misalkan orang ini belum punya rumah tapi memaksakan beli mobil. Jadi prioritas yang menurut kita dari kenormatifan kok terbalik nih. Di perkotaan nih, di lingkungan yang gua tuh banyak terjadi. Paham. Sampai akhirnya dia ke bank pinjem kanan kiri. Buat kita kan kok aneh ya? Ya, buat kita. Iya. Poin gua adalah itu banyak terjadi. Nah, itu apakah itu satu simptom? Ya, jadi saya nyebutnya itu fenomena ya. Fenomena. Fenomena ya, gitu. Jadi
Itu bentuk-bentuk atau faktor-faktor predisposisi. Apa? Jadi faktor predisposisi. Jadi faktor itu bisa menyebabkan nanti orang kena gangguan emosi. Gangguan. Emosi. Nah, jadi kenapa banyak orang yang seperti itu ya, flexing lah bahasanya dan segala Iya, macam iya. segala macam. Poinnya gini, otak kita itu punya hormon neurotransmitter yang namanya dopamin. Dopamin ini berfungsi sebagai hormon pleasure, kesenangan, kenikmatan. Nah, menariknya dopamin ini ada bagusnya, karena manusia kan butuh pleasure ya. Orang lapar butuh makan. Ya. Ya, orang ya self reward anak boleh itu. Cuma yang jadi masalah si dopamin ini sifatnya temporari nanti yang gitu. Oh. Senangnya sementara. Ya, gitu. Iya. Jadi bedakan, saya bilang gini, bedakan keinginan Kebutuhan. dengan kebutuhan. Banyak orang belum bisa ngeliat ini. Lu setuju kalau gua kan sekarang lagi musim ya? Bukan musim, ada beberapa yang menggaungkan hidup minimalis. Is that relevan dengan Ya jadi balik lagi gini, dunia ini ada 7 miliar orang. Berarti ada 7 miliar personalities. Ada 7 miliar sifat yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa melihat dari satu sisi lagi tadi. Kalau memang ada yang senang minimalis, ya nggak apa-apa. Masalahnya, nah ini contoh tadi masalah di kantor ya. Berpasangan. Suaminya pengen minimalis, istrinya nggak, nah gimana? Iya. Nah itu kompromi di awal makanya. Yang gini-gini kan jadi masalah di rumah. Iya. Nah, jadi buat saya kalau tadi itu fenomena-fenomena. Fenomena ya. Sudah bisa dibilang gangguan belum? Mungkin belum. Tapi bisa mengarah ke sana nanti kalau tidak termanage dengan baik. Tapi kan kadang mau berimplikasi ke orang lain, bro. Betul. Nah itu kan jadi balik lagi. Artinya mereka melakukan itu kenapa? Ya kalau bahasa spiritualnya mah terlalu duniawi lah. Gitulah. Jadi dan pengalaman saya kalau udah terlalu begitu nanti tetap nggak ada puas-puasnya. Jadi saya pernah dapat tuh ya, ada satu klien saya tuh dia bilang, "Dok, tabungan saya di bank itu udah 5 miliar nih." Untuk orang Bandung lah misalnya lu buka tabungan 5 miliar berapa orang sih? Bisa dihitung kali. Ya artinya mungkin bukan besar kecilnya, tapi angka segitu dalam bentuk uang dingin Iya. yang tidak dipergunakan gitu Ya, kan? jadi bingung juga. Ya, gitu. Artinya dia sudah punya bisnis yang Estabil. tereng. Istri dia bilang baik. Anak kok saya masih cemas katanya begitu. Ada masalah apa dia bilang. Ya. Ya, jadi ternyata memang karena di mindset dia bahwa dulu waktu kecil tuh bapaknya tuh bilang kalau lu nggak punya duit, lu miskin, lu nggak akan bahagia. Ah. Ya. Jadi memori dari kecil. Ya. Ternyata pas dia udah kaya, dia bilang sama aja. Makan gue begini, makan apapun gue kenyang katanya gitu. Iya. Jadi ternyata Ya itu sama kayak inilah. Sekaya apapun makan cukup satu piring. iya itu kan. Jadi intinya nanti orang akan arahnya ke purpose nanti. Ke posisi. Tapi menarik tadi lu bilang tadi ada statement yang kayak ini terlalu duniawi. Nah, kalau bicara duniawi, non duniawi, kemarin juga masih gue lihat lu ada beberapa program atau activity kolaps ya dengan Bapak Bukan Ustadz jatuh ya, kolaborasi collab dengan Bapak Ustadz Aam Ya, Pak Amiruddin. Ya. Nah, Gurunda. Betul. Artinya di situ lu sebagai yang berbicara mengenai sains Ya. ilmiah, Ya. beliau yang berbicara spiritual lain-lain. Menurut lu itu memang hal yang perlu dikombin dalam hal segmen mental lu ya, Ya. bukan Oke. dalam kehidupan. Betul. Jadi balik lagi tadi kepada pemahaman psikososial, kultural, spiritual. Ya. Jadi karena memang orang kita itu relatif masih merasa ini hubungannya dengan spiritual selalu. Ya. Jadi nganggap kalau orang dengan depresi, misalnya dengan gangguan kecemasan cukup didoakan. Oke. Gitu kan. Nah, menariknya Gurunda Aam Amiruddin, guru saya itu waktu itu kita sempat bicara, ketemu di satu acara karena beliau tahu saya itu psikiater dan beliau setahu saya dari kalangan akademis ya Iya. gitu. Jadi beliau paham betul. Nah, yang jadi masalah tuh gini, dia bilang banyak jamaah saya yang punya masalah-masalah emosi itu berharap dengan
Woi. Oke, nah, berharap dengan motivasi saja dari Pak Ustadz beres. Nah ternyata Pak Ustadz Ampun menyadari bahwa nggak semua tuh bisa di handle sama dia, gitu loh. Ada masalah-masalah yang sifatnya memang harus ke dokter. Jadi gini analoginya lah gitu. Ya ada ikhtiar lain lah, Ya, ada bentuk ikhtiar. betul. Jadi nggak ada bedanya sama misalnya kita punya asma gitu. Perlu nggak berdoa? Ya perlu lah, ya Allah sembuhkan aku, perbaiki. Tapi nggak ada ikhtiar, nggak berobat untuk gangguan cemasnya, asmanya. Ya percuma dong, tetap sesak. Benar nggak? Orang asma berdoa, hilang nggak sesaknya? Ya karena mungkin yang Allah menciptakan salah satu jalannya melalui ilmu yang diturunkan kepada ilmu medis, tapi gitu ya. Karena itu ekosistemnya begitu. Betul, kan? banyak banget. Jadi saya ingat waktu pertama kali saya ngisi di Percikan Iman di masjidnya beliau di Percikan Iman ya, Percikan Iman. Ya, di rutin di situ, Dok? Ya, beberapa kali. Sebagai inilah ya, sebagai tenaga konsultan aja lah, ngebantu lah ya gitu. Jadi saya ingat banget tuh pertama kali saya diminta beliau untuk mengisi acara di Percikan Iman karena waktu itu beliau lagi umroh kalau nggak salah. Dok katanya tulungan, cina ngisi acara kanggo jemaah, oh ya siap, saya bilang begitu. Saya kasih tuh ya kuliah gitu ya. Menariknya yang nanya cuma 1-3 orang, nggak banyak kok. Tapi besoknya waktu saya praktek ada 5 orang datang dari acara itu. Dan kasusnya mereka baru nggak bahwa oh saya pikirin itu masalah-masalah kemasukan gini. Ya ternyata ini masalahnya masalah medis. Bahkan menariknya ada satu waktu itu klien saya adalah ustadz juga. Ada. Jadi menarik nih. Dia punya pesantren di salah satu kabupaten lah di Bandung, termasuk orang yang memang jemaahnya paham juga. Datang ke saya dengan istrinya. Saat saya bilang, kenapa? Saya bilang. Dianya juga bingung. Saya kayak bingung, dia bilang. Karena saya ini sudah ke dokter penyakit dalam nggak ada apa-apa, ke dokter saraf nggak ada apa-apa. Keluhannya tadi lambung nggak jelas. Jadi dia bilang, bapak mah stres cina. Udah abdi teh Ustadz mohon, saya bilang betul bapak Ustadz, masalahnya apa? Jadi istrinya cerita lah bahwa si bapak tuh sering ngeluh nyeri lambung, ketakutan, bahkan yang tadinya bisa ngisi khotbah Jumat, ya, jadi nggak mau ngisi khotbah Jumat. Karena waktu di panggung rasa cemas banget, nggak tahu ada apa. Gali sama saya, ternyata masalahnya di anaknya ada 3. Ini kan Ustadz yang sangat di. Jadi artinya ada problem di Thomas atau tokoh masyarakat di daerahnya. Ternyata dari 3 anaknya ada anak yang paling kecil ini nakal banget. Sholat nggak mau, ibadah nggak mau, malah main motor segala macem. Nah sampai banyak jemaah-jemaah atau ya sesama inilah ya, sesama mualim lah istilahnya gitu. Cenah ustaz, budak tuh bisa dikontrol. Buat tuh jadi masalah. Ya jadi ada pressure buat dia. Buat dia jadi masalah karena dia sebagai ustaz. Ya tokoh. Ternyata anaknya riwo, diomongin ku batur, diomongin jadi dia stres. Terus saya jelaskan bahwa ini ya tadilah saya rujuk dia ke psikolog untuk pola pikirnya kan berarti dia hitam putih ya, merasa kalau malah kalau kita bicara lah anak anak gitu, orang tua gitu. Bahkan kita nyebutnya cobaan Nabi itu, karena Nabi itu banyak bersama anaknya juga termasuk ya gitu. Nah satu statement yang lucu dari dia, bukan lucu lah, jadi menggugah saya juga bahwa dok, saya udah nerima memang saya punya gangguan kecemasan. Satu nih dong katanya yang saya sadari pahami, saya ditegur sama Allah. Apa? Saya bilang, kalau ada jemaah datang ke saya kayak gini nih, keluhannya kayak saya, dia bilang, saya akan simpel ngomong sabar, sholat. Satu kata dia apa? Geningan sabar teh hese. Jadi sabar tuh susah ternyata buat. Di situ kita belajar bahwa sabar itu bukan sebuah atau sesuatu hal yang bisa hanya kita katakan, tapi harus dijalani gitu dan berproses. Jadi nggak bisa orang lagi ngamuk-ngamuk nih teman-teman nih, kalau lagi depres, cemas, jadi sabar. Wah, mau sabar nggak akan, percuma.
Sabar mah harus dijalani. Ternyata itu yang menarik dari Ustadz. Saya belajar banyak tuh. Iya. Ternyata saya ngomong sabar itu saya ngenahin, bilang saya enaknya ngomongnya gitu. Jadi jangan pernah sesimpel ngomong sabar ke orang teh kalau lagi marah-marah. Ini sabar, mana yang sabar? Boro-boro sabar gitu ceritanya. Jadi baru dia menerima, enakan, ngerti bahwa ada wilayah dia, ada wilayah Allah. Nah itu spiritualnya di situ. Ya, oke. Anak gue tuh nggak bisa gue atur-atur, yang bisa gue hanya lakukan kasih tahu, edukasi, nggak bisa ngatur dia, nggak bisa maksa dia. Nah itu baru dia menerima, oke, udah ngerti dia. Jadi Dapat. lebih tenang. Nah itu spiritual di situ pentingnya. Iya. Iya, setelah menerima baru lebih enak. Lebih enak. Begitu. Nah itu menarik tuh. Nah, kenapa? Jadi ternyata Ustadz pun ada aja. pendeta ada aja saya dapat. Wow. Jadi nggak ada hubungan dengan, bukan nggak ada lah, orang sholat 5 waktu terus nggak berarti dia nggak nge-stres. Ya. Ada aja. Ya. Jadi jangan selalu mencampur adukan, jangan pukul rata. Ya. Poinnya itu sih dari saya. Gitu. Ini daging semua dari tadi kita ngobrol, bro. Daging wagyu ya. Daging wagyu. Steak marble berapa nih? Yang gua tangkap tadi adalah ini penyakit yang common. Artinya memang di era sekarang ini, apalagi dengan arus informasi Ya. digital ya, Ya. baik itu tentunya kan tidak bisa memfilter Ya. positif, negatif, dan implikasinya terhadap semua unsur yang ada dalam diri kita, lingkungan kita, yang tadi ya, kultur dan lain-lain, Ya. itu bisa mempunyai implikasi bermacam-macam. Sangat-sangat. Dan apa yang sudah terimplikasikan terhadap diri, yang urusannya dengan mental, artinya dengan kekamanan tadi, hal yang lumrah untuk lu bicara dengan seseorang, untuk lu mendapatkan guidance secara ilmiah. Ya. Hati-hati sama curhat. Nah, curhat Nggak ke yang semua bisa tepat. curhat nih soalnya, Nah, ya. curhat ke yang tepat, gitu. Ini menarik. Nanti kalau boleh kita sambung lagi. Oke. Karena ini bicara ini panjang, paling enak kalau kita ada narasumber lain selain biar gua. penasaran aja. Biar penasaran, Biar penasaran. bahwa penyakit common ini adalah bukan hal yang luar biasa, ini hal yang biasa. Biasa. Betul. Biasa banget. Hal yang biasa. Jadi para pendengar alumni Plat D, kita lanjutin lagi obrolannya Ya. dengan Kang Dr. Rama Giovanni. Siap. IG-nya apa tadi? DR _Rama Giovanni. Di follow, lu lihat bahwa banyak menggugah rasa ingin tahu dari Ya. Instagramnya. Begitu. Bisa japri juga. Yes. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.